Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoni Sudepa Surestia. Saya dari Prodi Manajemen, mahasiswa semester 3. Perkenalkan, nama saya Kania Sabila dari Prodi Manajemen, mahasiswa semester 3. Halo, saya Nadienda Maharani dari semester 3 Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Jessica Ramadhani dari Prodi Manajemen, mahasiswa semester 3. Nah, pembahasan kita kali ini cukup menarik nih guys. Kita bakal membahas salah satu bank asing di Indonesia, yaitu Development Bank of Singapore, atau biasanya yang disebut dengan Bank DBS. Bank DBS ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang terkemuka di Asia. Diskusi kali ini mencakup sejarah, cabang, produk, penghimpunan dana, serta keunggulan-keunggulan yang ada di Bank DBS ini. Langsung saja, pertama ini kita ketahui terlebih dahulu bahwa Development Bank of Singapore ini merupakan termasuk ke dalam bank asing. Kalau ada yang nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan bank asing? Nah, bank asing ini merupakan suatu lembaga keuangan yang berkantor pusat di suatu negara dan memiliki cabang perwakilan di Indonesia. Bank DBS ini memiliki dua layanan perbankan, yaitu layanan perbankan konvensional dan layanan perbankan syariah. Tapi di sini kita berfokus hanya kepada layanan perbankan syariah saja. Baik, selanjutnya itu dari kalian nih, ada yang bisa menceritakan secara singkat gak sih gimana sejarah dari Bank DBS ini? Oke, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dari Bank DBS. Jadi, Bank DBS ini tuh adalah Bank Development of Singapore yang didirikan pada tahun 1968 di Singapura oleh Menteri Keuangan Singapura pada saat itu, yaitu Dr. Goh Keng Swee. Awalnya Bank DBS ini tuh hanya memiliki bank konvensional saja, tetapi melalui anak perusahaannya yaitu PT Bank DBS Indonesia, bank ini jadi menawarkan produk unit syariah di Indonesia. Bank DBS ini tuh termasuk ke dalam bank asing walaupun mempunyai PT di Indonesia, tapi sepenuhnya Bank DBS ini dimiliki oleh DBS Group Holding Ltd Singapura. Bank DBS Indonesia ini hasil dari akuisisi yang dilakukan oleh DBS Group Holdings Ltd terhadap PT Bank Mitsubishi Buana pada tahun 1989. Setelah diakuisisi, nama PT Bank tersebut diubah menjadi PT Bank Indonesia. Setelah kita mendengar tentang sejarah dari Bank DBS ini, kita cari tahu terlebih dahulu nih letak cabang Bank DBS ini di mana aja. Siapa tahu selama ini kalian gak tahu nih, oh ternyata di kota kalian ada nih cabang Bank DBS gitu kan. Jadi Bank DBS ini tuh berpusat di Orchard Road dan Raffles Place yang berada di Singapura. Dan cabangnya ini tersebar di wilayah Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Makassar, Palembang, dan lain sebagainya. Wih, ternyata cabangnya banyak banget loh guys, nggak cuma satu doang gitu. Nah, selanjutnya itu setelah kita ketahui nih letak cabangnya, mari kita bahas apa saja sih produk-produk yang ditawarkan oleh Bank DBS ini. Bank DBS Syariah Indonesia juga menawarkan berbagai produk perbankan yang berbasis yang berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama itu produk unggulannya itu, yang pertama ada tabungan syariah. Produk ini memberikan solusi tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana para nasabah juga bisa menyimpan dana mereka dengan tanpa adanya riba. Jadi prinsip bagi hasil yang diterapkan sebagai pengganti bunga. Selanjutnya tuh yang kedua ada deposito. Deposito syariah ini menawarkan investasi jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil. Besaran bagi hasil akan ditentukan berdasarkan kinerja investasi yang dilakukan oleh bank. Oke, selanjutnya ada pembiayaan syariah. Jadi Bank DBS Syariah ini juga menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis murabahah atau jual beli, dan ijarah yaitu sewa.
Nah, ini tuh melayani kebutuhan pembiayaan secara konsumtif maupun produktif tanpa melibatkan adanya bunga. Selanjutnya adalah investasi syariah. Salah satu produk dari investasi syariah yang terkenal itu ada Batavia Global ESG Syariah Equity USD, di mana dana diinvestasikan pada perusahaan global yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dan berfokus pada faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG. Baik, selanjutnya dengan semua produk yang telah kita bahas, sekarang apa saja sih yang termasuk ke dalam penghimpunan dana di Bank DBS ini? Nah, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan penghimpunan dana. Nah, siapa tahu kan dari kalian nih banyak yang belum mengerti atau yang belum paham kan apa itu penghimpunan dana. Jadi penghimpunan dana itu merupakan proses di mana bank mengumpulkan uang dari masyarakat, dan di mana uang tersebut jika sudah terkumpul nantinya digunakan oleh bank untuk berbagai macam aktivitas, yaitu memberikan pinjaman kepada nasabah, berinvestasi, dan mendukung kegiatan bisnis lainnya. Nah, selanjutnya itu ada produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh Bank DBS Syariah Indonesia ini. Yang pertama itu ada tabungan, sama dengan konvensional, namun di sini berdasarkan akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu tabungan mudharabah atau bagi hasil itu dengan bank dan berdasarkan hasil kesepakatan. Selanjutnya itu ada pinjaman. Pinjaman ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kredit konsumer dan kredit usaha. Kredit konsumer ini untuk kebutuhan pribadi, misalnya membeli kendaraan atau renovasi rumah. Yang kedua itu ada kredit usaha. Kredit usaha ini untuk mendukung pertumbuhan bisnis seperti modal kerja atau investasi. Yang ketiga itu deposito, produk simpanan berjangka dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan. Jadi deposito juga menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Menggunakan contohnya tuh seperti mudharabah atau wadiah titipan. Terus ada yang keempat itu investasi. Investasi juga ada dua, yaitu reksadana dan obligasi. Yang pertama reksadana, investasi kolektif yang dikelola oleh para manajer investasi profesional. Reksadana juga memberikan kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di berbagai jenis aset dengan modal yang relatif sangat kecil. Selanjutnya itu yang kedua ada obligasi. Adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan yang umumnya memberikan pendapatan tetap atau kupon dan dianggap sebagai investasi yang lebih konservatif dibandingkan saham. Jadi setelah kita mengetahui penghimpunan dana yang ada di Bank DBS ini, sekarang saatnya kita menggali keunggulan apa saja sih yang membuat Bank DBS ini menonjol di pasar. Nah, kira-kira keunggulannya itu apa saja? Keunggulan yang pertama adalah mempunyai layanan digital yang canggih. Sama seperti bank konvensional, unit syariahnya juga memiliki layanan digital yang dapat mengakses berbagai layanan melalui aplikasi mobile yang user friendly, sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kedua itu adalah memiliki cabang yang luas. Selain berfokus pada layanan digital yang canggih, Bank DBS ini tuh memiliki cabang yang cukup luas di seluruh Indonesia. Dan ini tuh mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi secara langsung. Selanjutnya yang ketiga itu ada kemitraan strategis. Jadi DBS Syariah ini juga menjalin kemitraan strategis di berbagai lembaga atau institusi di dalam maupun luar negeri. Hal ini juga memungkinkan nasabah untuk mendapatkan manfaat tambahan seperti akses produk dan layanan yang lebih luas. Yang keempat, yang terakhir nih ada reputasi global. DBS ini adalah salah satu bank terbesar di Asia Tenggara dengan reputasi yang sangat baik. Hal ini juga memberikan jaminan akan kualitas layanan dan keamanan yang diberikan oleh Bank DBS Syariah Indonesia. Jadi selain ada keunggulan dari bank sendiri, di sini ada keunggulan khusus untuk nasabah. Yang pertama itu ada transparansi. Jadi semua transaksi dan produk yang ditawarkan oleh DBS Syariah Indonesia ini memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Jadi kita sebagai nasabah ini mengetahui secara jelas mengenai biaya, keuntungan, dan resiko
terkait dengan produk. Selanjutnya ada keamanan. Jadi keamanan data dan transaksi nasabah menjadi prioritas utama bagi Bank DBS Syariah Indonesia. Jadi bank ini tuh menerapkan sistem keamanan yang canggih demi melindungi data diri kita sebagai nasabah. Sepertinya diskusi kali ini cukup sampai di sini saja. Nah, sebelum kita akhiri, di sini dapat disimpulkan bahwa Development Bank of Singapore atau biasanya disebut dengan Bank DBS ini merupakan bank asing yang terkemuka di Asia. Bank ini menawarkan berbagai produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah. Mereka berfokus kepada penghimpunan dana melalui produk seperti tabungan, deposito, investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank DBS ini memiliki beberapa keunggulan juga seperti jaringan cabang yang luas, layanan digital yang canggih, kemitraan strategis, dan lain-lain. Jadi Bank DBS Syariah Indonesia ini merupakan pilihan yang tepat bagi nasabah yang sedang mencari lembaga keuangan syariah yang inovatif, terpercaya, dan peduli terhadap keberlanjutan. Cukup sekian ya teman-teman, diskusi kali ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.